Di sini saya menjelaskan tentang penelitian fenomenologi. Apa sih pengertian dari fenomenologi itu? Nah, fenomenologi dalam kurung bahasa Inggris berasal dari painomenon dan logos dari Yunani. Fenomenon berasal dari kata paino yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. Secara umum, painomenon berarti tampak atau memperlihatkan, dan logos adalah ilmu atau ucapan. Dengan demikian, fenomenologi dapat diartikan ilmu-ilmu tentang fenomena yang menampakkan diri dari kesadaran peneliti. Dalam arti luas, fenomenologi adalah ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak. Nah, dari sini berarti penelitian fenomenologi adalah mengkaji metode ilmiah sesuai dengan ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak di penelitian itu. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian fenomenologi. Yang pertama, tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu menurut Douglas 1976. Nah, maksud di sini, si peneliti itu tidak berasumsi, dalam artian tidak menggebu-gebu makna dari yang akan diteliti itu, dan mereka di situ harus benar-benar teliti dan tidak keburu-buru tentang penelitiannya. Yang kedua, memulai penelitian dengan keheningan atau diam. Untuk mengungkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti, menurut Pasatas 1973. Maksud di sini yaitu si peneliti ini mengerjakan penelitiannya dengan cara keheningan atau diam untuk mengungkapkan makna yang diteliti itu. Oke, yang ketiga, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka, menurut Geertz 1973. Nah, di sini untuk penelitian fenomenologi ini, si peneliti ini tuh harus meneliti subjeknya itu sesuai dari tingkah laku di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi sesuai dengan realitanya di kehidupan mereka itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, ahli fenomenologi mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman manusia. Melalui interaksi seseorang dengan orang lain, dan ini merupakan makna pengalaman realitas. Menurut Greene 1978, sebagai konsekuensinya, realita dikonstruksi secara sosial. Nah, di sini untuk si penelitinya ini yaitu mempercayai bahwa kehidupan di sana itu benar-benar nyata dan itu realitanya dari pengalaman si subjeknya ini sendiri, mulai dari interaksi dengan masyarakat, mulai dari pengalaman realitanya di sana seperti apa. Nah, itu seperti itu. Yang kelima, semua cabang penelitian kualitatif meyakini bahwa untuk memahami subjek adalah dengan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Walaupun demikian, fenomenologi tidak seradikal itu.
Mereka menekankan subjektif, tetapi mereka tidak menyangkal manusia mampu menolak tindakan ke arah itu, menurut Blumer 1980 dalam catatan Bogdan Dabiklen 1982. Nah, di sini si peneliti itu memahami si subjek yang diteliti itu langsung melihat dari sudut pandang mereka sendiri, tidak dari katanya-katanya atau dari mulut orang lain itu. Dan mereka itu tidak bisa menyangkal karena realitanya seperti itu, seperti di luar sana itu realitanya itu seperti itu. Jadi kita melihat penelitian itu secara detail, secara realita kenyataan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian fenomenologi, yaitu untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Nah, berarti kan penelitian fenomenologi itu tujuannya itu dari pengalaman kita, pengalaman si peneliti itu. Selanjutnya, macam-macam penelitian fenomenologi. Nah, satu yaitu fenomenologi menurut Edmund Husserl. Fenomenologi memfokuskan sepenuhnya pada pengalaman murni atau natural tanpa ada asumsi maupun prasangka-prasangka apapun. Nah, adapun pokok-pokok pemikiran fenomenologi Husserl. Yang A, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Berarti fenomena kan yang benar-benar tampak yang bisa dilihat oleh peneliti itu. Yang B, tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Jadi tidak ada perantara antara si peneliti dengan si subjek yang mau diteliti itu. Yang C, kesadaran bersifat intensional. Nah, intensional itu apa sih? Intensional itu berdasarkan keinginan atau niat. Jadi kan kalau keinginan yang diteliti itu seperti apa? Jadi gitu. Yang D, terdapat interaksi antara tindakan, kesadaran, itu disebut gnosis, dengan objek yang disadari itu noema. Jadi di fenomenologi Edmund Husserl ini fenomena ini tuh memfokuskan untuk di pengalamannya itu murni, yaitu natural dengan tidak ada dari kata-katanya, itu menurut fenomenologi Edmund Husserl. Yang kedua yaitu fenomenologi Martin Heidegger. Dapat disimpulkan bahwa poin A, fenomenologi Heidegger adalah suatu ontologi menyangkut mengenai sebuah kenyataan. Fenomenologi Heidegger berusaha untuk memaknai ada sebagai sebuah fenomen yang utama dari kesadaran manusia. Nah, dalam kutip ada itu, yaitu tuh yang dimaksud itu kayak waktu. Nah, kayak yang di poin 2. Dengan memahami fenomenologi Heidegger diarahkan untuk memahami tentang ada dan waktu. Jadi itu ada itu kayak benar-benar ada dan waktunya itu kapan gitu. Terus yang C, Heidegger mengajak manusia untuk kritis dalam memaknai pengalaman sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan begitu banyak penampakan yang mirip dan yang kerap
menipu penglihatan manusia. Nah, yang di poin C ini, mereka tuh harus meneliti dengan kritis, yaitu itu memaknai dengan pengalaman sehari-harinya. Contohnya yang di poin ini itu kayak kita di kehidupan sehari-hari itu seperti melihat jalanan yang lurus, pas waktu di siang hari kan kita melihatnya tampak jalanan itu seperti ada genangan air. Ketika kita jalan mendekatin air itu, yang terjadi kan tidak ada airnya, cuman kayak fata morgana itu kan. Nah, baik. Selanjutnya macam-macam yang ketiga, fenomenologi Alfred Scott. Yaitu menurut Scott, fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran. Inti pemikiran Scott adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Scott meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Nah, di sini menurut Scott ini fenomenologi itu adalah kayak bagaimana kita itu memahami tindakan yang di kehidupan kita sehari-hari itu sesuai dengan apa yang itu, sesuai kesadaran dan makna penafsiran yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi sesuai gitu, penafsirannya tuh sesuai. Nah, baik. Selanjutnya yang Nah, untuk poin kelebihan penelitian ini akan dilanjutkan oleh teman saya.